Pelatih asal Spanyol ini berharap ketiga pemain ini bisa segera pulih dan bisa bergabung dengan tim. Pulang ke tanah air, Timnas Indonesia langsung dibubarkan. Pemain Timnas Indonesia langsung dibubarkan setelah tiba di Indonesia pada Selasa usai berjuang di Piala AFF 2022. Sebelumnya, langkah skuad Garuda dihentikan oleh Vietnam pada babak semifinal. Tiba di Indonesia, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan jika skuad Garuda langsung dibubarkan. Pemain-pemain tersebut ada yang kembali ke klub Liga 1 dan beberapa pilar segera terbang ke luar negeri. Liga 1 mulai bergulir lagi dan pemain pulang ke klub masing-masing. Tentu ada pula pemain yang harus kembali meninggalkan Indonesia karena bermain untuk klub di luar negeri. Sosok yang biasa disapa Iwan Bule ini menegaskan jika skuad Garuda harus segera bangkit. Dia juga mengapresiasi perjuangan semua pemain yang sudah berjuang di Piala AFF 2022. Respon Luis Milla setelah Timnas Indonesia gagal tembus final. Luis Milla menjadi salah satu sosok yang cukup dekat dengan Timnas Indonesia. Luis Milla mengaku cukup kecewa setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022. Pada Piala AFF 2022 ada 3 pemain Persib yang mendapatkan panggilan Sintayong. Mereka adalah Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rahmat Irianto. Menurutnya, ketiga pemain ini cukup kecewa dengan hasil tersebut dan mereka akan diberikan waktu istirahat sebelum bisa kembali ke tim. Pelatih asal Spanyol ini berharap ketiga pemain ini bisa segera pulih dan bisa bergabung dengan tim. Apalagi putaran kedua Liga 1 2022-2023 akan kembali bergulir pekan depan. Tentunya dengan hasil Timnas Indonesia kemarin saya sedih, tetapi Timnas bertanding dengan bagus, kata Luis Milla. Sintayong tetap dipertahankan meski gagal bawa Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tak mampu mengulangi pencapaiannya di edisi sebelumnya setelah gagal lolos ke final Piala AFF 2022. Kepastian ini didapatkan setelah skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, menelan kekalahan di leg kedua semifinal Piala AFF 2022 kontra Vietnam. Kegagalan ke final dan menjuarai Piala AFF 2022 pun lantas membuat posisi sang pelatih Sintayong menjadi sorotan banyak pihak. Ada selentingan kabar bahwa kegagalan di Piala AFF 2022 ini akan mengakhiri perjalanan juru taktik berusia 52 tahun itu bersama skuad Garuda. Terlepas dari situasi kontraknya dan kegagalannya di Piala AFF 2022 ini, ada beberapa alasan mengapa Sintayong tetap layak dipertahankan sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Pertama, tengah berproses. Saat ini Timnas Indonesia tengah dalam proses membangun skuad masa depan bersama Sintayong. Hal ini pun dibuktikannya dengan banyak pemain muda yang dipanggil. Proses ini pun membutuhkan waktu panjang agar bisa menuai hasil maksimal di kemudian hari. Sehingga Sintayong pun layak dipertahankan agar bisa melanjutkan proses yang telah berjalan ini. Kedua, Timnas Indonesia berkembang. Di bawah arahan Sintayong, Timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dari segi teknis maupun non-teknis, kendati tak pernah meraih gelar juara. Perkembangan ini terlihat dari banyaknya catatan positif Timnas Indonesia, seperti lolos Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2007, dan juga menampilkan gaya permainan yang cantik. Ketiga, tugas bergengsi di 2023. Sintayong pun masih tetap dan harus dipertahankan karena dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan berpartisipasi di 3 ajang bergengsi, yakni Piala Dunia U20 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Dengan waktu yang tak banyak, sulit bagi pelatih baru untuk mengimplementasikan idenya ke Timnas Indonesia. Karenanya mempertahankan Sintayong adalah pilihan terbaik. Keempat, hubungan baik dengan pihak di Timnas Indonesia. Chemistry tak hanya dibutuhkan di atas lapangan, melainkan juga di luar lapangan. Untuk poin ini, Sintayong punya nilai plus. Pasalnya, Sintayong terbilang akrab dengan para pemain dan juga beberapa pihak di federasi, sehingga mempertahankannya adalah jalan terbaik untuk menjaga situasi kondusif di dalam tim.